Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dalam tema Aku Haus. Dan sesi yang ke-11 ini dengan judul Yesus mau mengajar kepada Suster Faustina bagaimana untuk menderita. Kita mulai ya. Bapak Ibu bisa siapkan dari Diary Faustina nomor 1767. Di sana dikatakan oleh Yesus, "Putriku, aku ingin mengajar engkau tentang bagaimana engkau harus menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pengorbanan dan doa." Hari ini Yesus ingin mengajar Suster Faustina untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara pengorbanan dan melalui doa. Lewat doa dan penderitaan, engkau akan menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada yang akan diselamatkan oleh seorang misionaris melulu lewat pengajaran dan khotbah-khotbahnya. Jadi memang para imam, para misionaris, ya, kaum religius mewartakan firman Tuhan. Dia bisa mengajar, dia bisa berkhotbah dalam homili, dalam perayaan Ekaristi, tapi jumlah yang dicapai itu tetap lebih sedikit. Yesus katakan kalau mau dapat lebih banyak jiwa-jiwa untuk dapat diselamatkan, maka Yesus minta pada Suster Faustina untuk melakukan atau untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara berkurban, dengan cara berdoa, dengan cara menderita buat mereka. Aku ingin, dikatakan lagi oleh Yesus ya, menyaksikan dirimu sebagai kurban. Yesus mau Suster Faustina mengorbankan dirinya. Suster Faustina jadi kurban, terdorong oleh cinta yang bernyala-nyala, yang baru kemudian akan tampak berbobot di hadapanku. Nah, kita manusia di dalam hidup kita sehari-hari, suka nggak suka, sering juga mengalami penderitaan. Contoh ya, tahu hujan besar, kita jalan-jalan di luar, pakai baju tipis, nggak pakai payung, berlama-lama kehujanan, terus pulang sakit. Apakah kita menderita? Penderitaan itu bukan karena kita melakukan hal yang baik, tapi kita sengaja kehujanan biar menderita. Ya. Nah, hal yang lain, contohnya lagi. Kita berusaha untuk kalau mau nyebrang jalan, kita berusaha lihat ke kiri ke kanan. Kalau sudah safe, kita nyebrang. Betul kan? Tapi tanpa diduga ada orang yang naik motor, yang baru belajar, yang tidak bisa merem, tiba-tiba nabrak kita. Dan kita jatuh, kita terluka. Menderita, sakit. Ya. Nah, apa reaksi kita? Marahin orang itu karena dia belum bisa nyetir motor kok. Nyetir motor di jalanan, kita tegur dia, kita marahin dia karena dia melakukan kesalahan kepada kita, sehingga kita menjadi rugi, menjadi sakit, menjadi harus masuk rumah sakit, atau kita belajar memaklumi, mengampuni, memaafkan. Nah, di sini kalau kita bisa belajar memaafkan, maka melalui penderitaan yang aku alami, disitulah terjadi apa yang Yesus minta. Aku ingin engkau menjadi kurban. Aku ingin engkau menderita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau dikaitkan dengan Suster Faustina, pasti dia menderita untuk menyelamatkan orang berdosa. Contoh ya, ada satu cerita. Ini dalam masa pandemi ya. Ada suami istri. Suaminya selingkuh, hidup dengan wanita lain. Akhirnya si istri bilang, ya sudah, kalau kamu mau hidup sama wanita lain, sudah kita udahan.
Memang tidak putus, tidak cerai secara resmi, tapi ya sudah mereka hidup masing-masing. Yang suaminya pergi sama perempuan lain, sama perempuan peliharaannya dia, ya si istri hidup dengan anak-anaknya, dia bekerja, membanting tulang untuk membesarkan anak-anaknya. Sekian tahun berlalu, tidak ada masalah apa-apa. Tapi di masa pandemi seperti sekarang ini, tiba-tiba suaminya kena COVID. Suaminya kena COVID, sesak napas, otomatis yang tadinya dia memisahkan diri, akhirnya dia memberitahu kepada anaknya bahwa dia sakit. Nah, dengan begitu rendah hatinya, si istri ini meminta anaknya supaya mengurus si suami bisa masuk rumah sakit, supaya bisa mendapat oksigen karena dia sudah mulai sesak napas. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia hubungi saya. Dia bilang, Bu Esther, tolong doain suami saya. Saya tanya balik, masih ada suaminya? Karena kan selama ini sudah pisah, sudah tidak pernah bercerita tentang suaminya. Tapi terus dia bilang, ya suami saya biar bagaimanapun kan masih namanya suami. Dia bilang, kasihan sekarang lagi sesak napas. Jadi saya minta bantuan Ibu Esther juga mendoakan dia supaya dia bisa sembuh. Oke, saya udah senang ya. Terjadi pengampunan, terjadi rahmat pengampunan mengalir pada suaminya. Tapi karena dalam beberapa hari tetap kondisinya masih kurang bagus, jadi saya tanya, suami kamu sudah terima sakramen perminyakan belum? Suami kamu orang Katolik kan? Dia bilang, bukan Bu, suami saya Buddha. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, kita tetap berdoa. Yang penting kamu belajar mengampuni dia. Oh sudah Bu, kan Ibu Esther ngajar terus dalam komunitas, selalu bilang ampuni, ampuni. Karena memang Bu, kalau saya nggak ampuni dia, yang sakit saya. Tapi dengan saya bisa mengampuni dia, saya plong, saya gembira, saya sukacita. Bahkan sekarang saya bisa bilang sama suami saya, kalau kamu nanti sudah sembuh, kalau kamu nanti mau pulang ke rumah, saya buka pintu, saya terima. Luar biasa ya, melalui peristiwa yang terjadi rekonsiliasi, terjadi di mana si istri yang menderita ini, dia menerima penderitaannya, dia serahkan pada Tuhan, dia dapat kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni dan dia penuh sukacita. Lanjut. Aku ingin, Yesus katakan, menyaksikan dirimu sebagai kurban. Tapi terdorong oleh cinta yang bernyala-nyala. Seperti yang tadi dikatakan oleh teman saya. Bukan karena terpaksa, tapi memang dia punya kasih. Dia bisa mencintai suaminya yang bersalah, yang berdosa. Dia sudah ampuni dia, bahkan dia menawarkan diri. Kalau kamu mau, kamu boleh balik ke rumah. Dan dikatakan oleh Yesus yang baru kemudian akan tampak berbobot di hadapanku. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, dengan dasar kasih, maka disitulah Tuhan lihat perbuatan teman saya ini berbobot. Ada gunanya, ada manfaatnya, ada harganya di hadapan Yesus. Engkau harus menghampakan diri, digiling lembut, dan hidup seolah-olah sudah mati dalam relung hatimu yang paling rahasia. Itu yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina. Harus menghampakan diri. Jangan berpikir saya disakiti. Kalau ambil contoh tadi istri tadi ya. Saya disakiti, saya dihianati. Saya sudah begitu mengasihi suami saya tapi suami saya enggak setia sama saya. Suami saya selingkuh misalnya ya. Tapi Yesus bilang engkau hampakan diri. Hampakan diri. Dan kalau di sini Yesus katakan engkau digiling lembut. Jadi Suster Faustina itu sudah bukan saya lagi, tapi bahkan Yesus bilang engkau akan digiling lembut. Digiling ya, dari tadinya utuh besar digiling. Seperti contohnya mungkin kacang kedelai ya, kalau mau dibikin tahu kan diputar, digiring sampai lembut. Seolah-olah sudah mati dalam relung hatimu yang paling rahasia. Kalau kita sudah mati kan kita nggak punya harapan apa-apa, kita tidak berharap apa-apa, kita tidak minta apa-apa. Itu yang Tuhan mau, menghampakan diri. Engkau harus dihancurkan
dalam lubuk tersembunyi, di mana mata insani tidak pernah melihatnya. Ini proses ya, proses yang Yesus katakan pada Suster Faustina. Kalau kita bandingkan dalam hidup kita sehari-hari pun, kita juga mungkin mengalami hal-hal seperti itu. Yesus katakan, engkau akan digiling lembut. Ini adalah suatu proses. Engkau akan dihancurkan dalam lubuk yang tersembunyi, tapi orang lain nggak bisa lihat penderitaanmu. Nah, yang sering terjadi adalah kita baru kesenggol sedikit, sudah cerita kemana-mana. Betapa saya susah, betapa saya menderita, betapa saya dirugikan, dan seterusnya. Yesus mau semua penderitaan itu kita simpan dalam hati, ditaruh di lubuk yang paling dalam, sehingga mata insani nggak bisa lihat penderitaan kita. Sama seperti cerita yang lalu ya, Suster Faustina walaupun menderita hebat, dia tinggalkan pekerjaan, dia cari Yesus, dia mohon kekuatan dari Tuhan, dan pada waktu dia sudah kuat lagi, dia bekerja dengan lebih punya sukacita walaupun dia dalam posisi menderita. Sehingga suster lain melihatnya, Suster Faustina nggak lagi menderita, bahkan lagi diberkati Tuhan karena dia tidak menderita. Nah, ini yang Yesus katakan, tenggelamkan. Kita digiling lembut, kita dihancurkan, tapi nggak usah diekspos, nggak usah minta kasihan orang. Dengan demikian, aku akan menemukan di dalam dirimu suatu kurban yang berkenan di hatiku. Kalau kita menerima penderitaan tersebut, kita diam, kita nggak gembar-gembor, kita nggak minta simpati daripada orang-orang, nggak minta empati dari orang-orang. Nah, persembahan ini akan menjadi sesuatu kurban yang berkenan di hatiku. Suatu kurban yang sungguh manis dan harum. Buat Yesus, pengorbanan tersebut adalah sungguh manis dan harum. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya cerita di mana Suster Faustina waktu itu tugas jaga pintu, ada pengemis datang, dia compang-camping, kedinginan, lagi musim dingin, minta makan karena kelaparan. Suster Faustina melakukan beberapa hal yang harusnya nggak boleh dilakukan. Bukan jam makan, jadi udah nggak boleh masuk lagi ke dalam dapur aturannya. Tapi terdorong oleh belas kasihnya, dia bilang nggak apa-apalah. Kalau saya nanti harus dihukum juga karena melanggar aturan ya, tapi saya mau tolong dia. Dia ke dapur, dia cari sisa-sisa makanan yang masih ada, syukur masih ada sop, syukur masih ada remah-remah roti, dia panasin dan dia kasih ke pengemis itu. Setelah pengemisnya selesai makan, mangkoknya dikembalikan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pengemisnya menghilang, yang Suster Faustina melihat wajah Yesus. Dan di situ Yesus katakan, aku ingin mencicipi sendiri rasa syukur yang orang-orang limpahkan kepada Tuhan. Rasa syukur itu naik sampai ke atas. Sehingga Yesus turun mau merasakan sendiri betapa baiknya, betapa manisnya apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Maka akan sungguh besarlah kuasamu bagi siapa saja yang kau doakan. Kalau kita bisa setulus itu, seperti Suster Faustina lakukan ya, penderitaan itu diterima, dipersembahkan pada Tuhan, bukan minta simpati, maka Yesus katakan, maka akan sungguh besarlah kuasamu bagi siapa saja yang kau doakan. Kita berdoa buat siapa saja, kalau kita punya hati yang tulus, sungguh-sungguh ingin menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut, maka besarlah kuasamu terhadap orang-orang yang engkau doakan. Secara lahiriah, pengorbananmu harus tampak sebagai berikut. Jadi Yesus memberikan caranya dengan sangat detail. Bahkan di sini dikatakan, pengorbananmu secara lahiriah harus tampak sebagai berikut. Diam, tersembunyi, diresapi oleh cinta, dipenuhi dengan doa. Jadi kalau kita mengalami penderitaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka yang kita perlu lakukan adalah diam. Tersembunyi. Jangan show ya.
diresapi oleh cinta. Kita lakukan semua itu dengan dasar cinta dan dipenuhi dengan doa. Kita banyak berdoa. Dalam masa pandemi ini banyak sekali waktu untuk kita bisa berdoa. Katakan lebih lanjut ya. Putriku, aku minta agar pengorbananmu murni dan penuh dengan kerendahan hati, sehingga aku dapat menemukan kenikmatan di dalamnya. Yesus mau kita melakukan pengorbanan itu murni, bukan pura-pura, bukan pura-pura baik, bukan pura-pura suci, tapi murni dan rendah hati. Ini yang diminta. Kadang kan kita misalnya menolong orang, ada orang susah, kita tolong dia, tapi kita tolongnya sambil marah-marah, sambil menegur, sambil menghakimi, sambil menuduh. Itu udah jelas nggak berkenan pada Tuhan. Tuhan mau kita menderita dasarnya murni dan juga rendah hati. Aku tidak akan menahan rahmatku sehingga engkau dapat memenuhi apa yang ku minta darimu. Jadi dalam hal ini, kalau ada di antara kita bilang, wah nggak bisa Tuhan, penderitaan saya terlalu berat, saya nggak sanggup Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Di sini Tuhan Yesus hari ini menjawab, aku tidak akan menahan rahmatku. Jadi kalau kita punya tugas tertentu dari Tuhan, Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan menahan rahmatku. Aku akan memberikan rahmat tersebut sehingga engkau dapat memenuhi apa yang aku minta. Jadi kalau kita diminta sesuatu oleh Tuhan, contoh ya, mengampuni. Banyak orang sampai sekarang bilang, nggak bisa Bu Esther, saya nggak bisa mengampuni, saya mau tapi saya nggak bisa. Sering ada kata-kata seperti itu. Nah, kalau kita baca hari ini apa yang Yesus katakan, Yesus bilang, aku nggak menahan rahmat pengampunan. Kenapa nggak bisa mengampuni? Karena engkau memang egois, ego, merasa sakit hati, merasa kasihan sama diri sendiri, maka kesalahan orang itu diingat-ingat terus, maka ujung-ujungnya ya nggak bisa mengampuni. Tapi melalui kata-kata Yesus hari ini kita semua dikuatkan. Kalau Tuhan memberi tugas, maka Tuhan Yesus tidak akan menahan rahmat sehingga kita tidak bisa melaksanakan tugas tersebut. Sebaliknya, Dia akan kasih rahmat untuk kita bisa lakukan. Jadi kita lihat lagi, evaluasi diri kita sendiri. Kita tidak bisa lakukan karena apa? Bukan karena kekurangan rahmat, karena di sini Yesus janji akan memberikan rahmat tersebut, tidak akan menahan rahmat tersebut, akan memberikan. Nah, persoalannya adalah kita terima nggak rahmat tersebut? Kita mau pakai nggak rahmat tersebut? Lanjut ya. Kini aku akan mengajar engkau mengenai apa yang akan menjadi wujud kurbanmu dalam kehidupan sehari-hari. Yesus terus membimbing ya, aku akan mengajar engkau mengenai apa ya wujud kegiatan kita sehari-hari. Untuk menjauhkan engkau dari segala macam hayalan. Hendaknya engkau menerima segala pengorbanan dengan penuh cinta. Nah, ini salah satu dasar. Kalau kita mengalami suatu penderitaan, maka terimalah penderitaan tersebut menjadi suatu pengorbanan, tapi diterima bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, tapi dengan penuh cinta. Tuhan kasih, ya sudah, terima. Karena pasti Tuhan punya maksud, Tuhan pasti punya tujuan. Mengalami sesuatu, belajar menerima. Dan menerimanya dengan penuh cinta. Jangan berkecil hati. Kalau hatimu sering mengalami penolakan dan ketidaksenangan sehubungan dengan pengorbanan itu, seluruh kekuatan kurban itu ada pada kehendak. Nah, tadi ya, seperti saya juga katakan, kalau kita ditolak, kalau kita tidak disenangi, terus reaksi kita apa? Kita mau berbuat baik. Orang menolak. Enggak, saya nggak mau terima kebaikan kamu. Terus kita lakukan apa? Ya sudah, saya juga memang nggak usah baik sama kamu. Saya masih bisa baik sama orang lain. Nah, kalau penolakan itu kita reaksinya adalah seperti itu, kita nggak dapat hasil apa-apa. Tapi melalui penolakan,
melalui ketidaksenangan orang. Di situ dikatakan seluruh kekuatan kurban itu ada pada kehendak. Kita punya kehendak nggak? Kalau kita mau punya kehendak untuk berbuat baik, jangan peduli dengan respon orang. Mau dia responnya baik, mau responnya nggak baik, kita tetap punya prinsip, punya kehendak untuk berbuat baik. Itulah dasar dari semua. Prinsipnya, dasarnya adalah kehendak. Jangan karena reaksi orang. Saya berbuat baik karena reaksi orang. Saya nggak berbuat baik karena orang juga bereaksi terhadap saya seperti ini, seperti itu. Bukan ya. Jadi apa yang kita mau lakukan dasarnya adalah pada kehendak. Perasaan-perasaan yang menentang pengorbanan itu akan meningkatkan nilainya di mataku. Dan sama sekali tidak akan merendahkannya. Kalau kita mengalami suatu penderitaan, pasti ada juga perasaan-perasaan, kenapa ya saya harus menderita? Misalnya contoh, suami istri. Suaminya selingkuh, istrinya bilang, kamu selingkuh. Untuk kali ini saya ampuni kamu, tapi untuk yang kali lain saya nggak bakal ampuni kamu. Suaminya minta maaf, suaminya bilang, iya saya tidak lakukan lagi. Besok-besok dia lakukan lagi. Dan kembali lagi dia minta maaf lagi sama si istrinya. Istrinya lama-lama berpikir, harus sampai berapa lama saya memaafkan dia? Berarti dia kan tidak setia, berarti dia tidak ada usaha, berarti dia tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Nah, ada juga dalam perasaan, iya ini suami nggak benar, suami ini nggak bisa dimaafkan terus, harus dihukum, harus dibikin malu. Kalau dia lagi selingkuh, biar ketangkep, biar ketahuan, biar orang tahu bahwa dia itu suami nggak betul. Atau bahkan lapor polisi supaya ditangkap di polisi atau macam-macam cara. Nah, ada godaan-godaan, ada perasaan-perasaan yang menentang untuk kenapa saya harus berkurban terus, kenapa saya harus selalu di posisi yang dirugikan. Nah, melalui perasaan-perasaan yang menentang pengorbanan itu akan meningkatkan nilainya di mataku, kata Tuhan. Dan sama sekali tidak akan merendahkannya. Jadi kalau ada godaan, ada perasaan-perasaan yang ingin menentang, Bapak Ibu jangan langsung merasa, aduh saya gagal, saya berdosa. Justru dalam hal ini kita diuji. Dengan pertentangan tersebut, dengan perasaan-perasaan yang menentang tersebut, kita bisa olah, akhirnya kita bisa menyimpulkan, saya tetap mau mengikuti firman Tuhan. Saya tetap mau mengampuni. Karena Yesus katakan mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Nah, dengan adanya pergumulan tersebut, maka nilai iman kita akan meningkat. Ketahuilah bahwa tubuh dan jiwamu akan sering berada di tengah api. Yesus katakan seperti ini kepada Suster Faustina bukan untuk menakut-nakuti. Begitu pula mengatakan pada kita semua bukan untuk kita jadi ketakutan, tapi justru kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam pencobaan. Meskipun pada kesempatan-kesempatan tertentu engkau tidak merasa kehadiranku, tapi aku akan selalu menyertai engkau. Nah, ini juga sama kan? Sering kita juga dengar orang-orang yang berkeluh kesah, Tuhan gak dengar doa saya. Tuhan gak pelihara saya. Tuhan gak jaga saya. Saya jatuh dan jatuh lagi. Saya terus-menerus menderita. Satu urusan belum selesai, datang lagi urusan lain. Satu penderitaan belum selesai, datang lagi penderitaan lain. Sama seperti yang ada seseorang ya bilang sama saya, Bu, apakah Tuhan sedang menghukum saya? Kok sekarang kayaknya penyakit saya bermunculan dalam waktu yang bersamaan, segala macam penyakit. Nah, di sini Yesus memberikan satu lagi kekuatan kepada kita. Walaupun kamu merasa kamu tidak disertai sama Tuhan, walaupun kamu merasa kamu tidak merasakan kehadiranku, tapi selalu ingat bahwa
aku akan selalu menyertai engkau. Ini menjadi satu kekuatan buat kita ya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan nggak ada, bahwa Tuhan nggak sayang sama saya, bahwa saya nggak rasa Tuhan hadir. Di sini Tuhan mau bilang bahwa aku akan selalu senantiasa menyertai engkau. Jangan takut. Yesus katakan ya, rahmatku akan menyertaimu. Dengan segala macam situasi, segala macam penderitaan, segala hal yang kita alami, kita perlu ingat janji Yesus. Rahmatku akan menyertai engkau. Nah, itulah hari ini kita belajar dari apa yang Yesus ajarkan pada Suster Faustina untuk menderita. Penderitaan itu diterima bukan untuk membuat Suster Faustina menderita saja, tapi justru untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kalau penderitaan itu datang, kalau hal itu kita alami, jadikan suatu pengorbanan. Serahkan pada Tuhan dengan hati yang murni dan rendah hati. Dan saya mau ulang, ada dua hal yang tadi Yesus pesan pada Suster Faustina, yaitu meskipun pada kesempatan-kesempatan tertentu engkau tidak merasa kehadiranku, aku akan selalu menyertai engkau. Jangan takut. Rahmatku akan menyertaimu. Itu aja untuk hari ini. Silahkan Bapak Ibu baca lagi 1767. Terima kasih. Salam kerahiman.